lokasi di kantor LP3S dan di Zoom bisa terdengar dengan baik ya? Jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Saya izin share screen supaya lebih fokus. Ini tema yang bisa dikatakan sangat mendalam, sangat filosofis, dan mungkin jawabannya tidak bisa dalam 1 jam ya. Apalagi tadi diskusinya menarik lagi tuh soal milenial. Saya mungkin seperti Zumi Zola, wajahnya agak milenial, tapi sudah tidak milenial. Karena tadi saya sempat dengar itu. Tapi saya upayakan untuk di waktu yang singkat ini bisa cepat. Tadi ada singgungan soal calon perseorangan, soal ambang batas pencalonan presiden. Tapi saya menitik beratkan paparan kali ini soal pemilu legislatif. Tapi saya akan sentuh sedikit tadi soal ambang batas pencalonan presiden dan juga pencalonan di pilkada. Meskipun dengan waktu yang 1 jam, kalau di kelas saja itu sistem pemilu dibagi 4 kali pertemuan, 5 kali malah. Sistem pemilu di dunia, sistem pemilu di Indonesia, sistem pemilu legislatif, sistem pemilu presiden, dan sistem pemilihan pilkada. Jadi 5 kali pertemuan. Nah ini pertanyaannya juga cukup berat gitu. Mampukah sistem pemilu hari ini menghasilkan wakil rakyat yang memihak kepada publik? Saya langsung saja, kawan-kawan, tadi sudah diperkenalkan, saya beraktivitas sehari-hari di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, selain juga menjadi staf pengajar di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada kontak saya di screen. Nanti juga akan saya share nomor WA, siapa tahu ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Ya, saya mengawali dengan agak teoritis ya. Ini saya lihat teman-teman yang sudah sangat berpengalaman, tapi anggap saja ini kita refreshing lagi ya. Tujuan pemilu itu kalau boleh disederhanakan kan ada 3. Untuk mewujudkan perwakilan politik, integrasi politik, dan efektivitas pemerintahan. Memang menemukan 3 hal ini tidak mudah. Oleh karena itu dia perlu kemudian bagaimana desain sistem pemilu oleh pembentuk undang-undang yang dibangun koheren dengan sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan. Saya akan bahas lebih lanjut apakah kemudian tujuan dari pemilu ini dalam praktik pemilu kita bisa kita realisasikan. Nah, kalau bicara soal sistem pemilu ini mohon maaf agak kembali ke teori sedikit ya. Karena dalam banyak referensi itu selalu disebutkan bahwa pilihan terhadap jenis atau varian sistem pemilu adalah keputusan yang paling penting dalam sistem politik demokrasi. Karena mengapa? Lembaga-lembaga politik membentuk aturan main bagaimana demokrasi dipraktikkan, dan sering ditemui atau dikemukakan bahwa lembaga politik itu paling gampang, yang paling gampang dimanipulasi untuk tujuan baik atau buruk itu adalah soal sistem pemilunya. Itu apa yang disebutkan oleh Andrew Reynolds ya. Nah, mengapa kemudian konteks sistem pemilu paling rentan digunakan untuk hal yang baik atau buruk? Karena sistem pemilu itu mengkonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Tentu saja orang itu tujuannya untuk berpemilu adalah merebut kursi, karena dengan kursi atau kekuasaan itu kepentingan kelompok bisa disalurkan dan bisa berkuasa begitu ya. Dan pilihan dari sistem pemilu akan lebih menentukan bagaimana kursi itu bisa dicapai. Makanya Andrew Reynolds juga pernah bilang, kalau bisa memilih sistem pemilu yang cocok, maka kita bisa melihat lintasan surga. Tapi kalau kita memilih sistem pemilu yang buruk, kita bisa melihat neraka dengan cepat begitu. Nah, untuk mewujudkan itu 3 variabel kunci sistem pemilu ini yang sederhana ya, adalah bagaimana pertama kita memilih jenis sistem pemilu itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita melakukan penstrukturan surat suara atau electoral balloting structure. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengatur soal daerah pemilihan dan formula penghitungan perolehan kursi. Nah, ini lagi rame nih, terkait dengan misalnya DOB ya, daerah otonom baru. Undang-undang sudah mengunci undang-undang pemilu, tapi ada daerah otonom baru, 3 sudah terbit undang-undangnya, 1 sedang berproses. Bagaimana soal alokasi kursi dan lain sebagainya? Katanya tidak mau mengubah undang-undang pemilu, tapi tiba-tiba karena ada DOB, dan itu artinya menambah kursi bagi partai politik, maka kemudian diputuskan undang-undang pemilu diubah, tapi diubahnya bukan dengan revisi,
tapi dengan Perpu. Nah, Perpu itu kalau menurut undang-undang kita pasal 22 itu disebutkan untuk kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa itu kok direncanakan? Kalau direncanakan berarti kan tidak memaksa begitu. Belum ada Perpunya, DPR-nya sudah setuju dalam RDP dengan pemerintah pada hari Rabu yang lalu. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat ternyata kok benar begitu ya, Andrew Reynolds mengatakan bahwa soal sistem pemilu ini kerentanan untuk kemudian dilakukan manipulasi. Nah, yang berikut juga bagaimana kemudian konsekuensi sistem pemilu. Kalau soal efek mekanis dan efek psikologis dari Duverse ini, itu kan tidak terbantahkan ya hari ini bahwa sistem pemilu itu berpengaruh terhadap sistem kepartaian dan efek psikologis sistem pemilu itu berpengaruh pada perilaku pemilih. Jadi pilihan kita pada misalnya besaran daerah pemilihan dan juga kemudian mekanisme alokasi kursi itu akan mempengaruhi sistem kepartaian kita. Kalau kita memilih misalnya single member konstituensi, dalam satu dapil hanya ada satu kursi, itu otomatis serta-merta melahirkan sistem dua partai. Kalau kita memilih multi member konstituensi, dalam satu dapil ada beberapa kursi, maka itu otomatis akan melahirkan sistem multi partai. Jadi kalau kita berharap kita sekarang memberlakukan multi-member konstituensi, di dapil itu ada lebih dari satu kursi, lalu kita berharap hanya akan menghasilkan sistem dua partai, maka itu sama saja dengan mimpi di siang bolong begitu. Nah, itu kira-kira relasinya antara sistem kepartaian dan sistem pemilu. Lalu juga Benjamin Reilly menyebutkan bahwa pilihan sistem dipengaruhi oleh situasi struktur sosial masyarakat, kebutuhan akan representasi politik. Makanya kalau ditanya apakah ada sistem pemilu yang ideal, jawabannya tidak. Tidak ada sistem pemilu yang ideal bagi suatu negara. Yang baik untuk Amerika Serikat belum tentu baik untuk Indonesia dan juga sebaliknya. Yang ada itu adalah kita mencari sistem pemilu yang cocok, yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor sosial, politik, ekonomi, kultural, hukum yang ada dalam suatu negara yang melahirkan konsensus pilihan-pilihan untuk kemudian membangun koherensi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, yang ketiga, Samuel dan Jeffrey Kasten juga mengatakan reformasi elektoral atau perubahan sistem pemilu dipengaruhi oleh kebutuhan efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Sehingga kalau kita buat diagram ya, sistem pemilu itu ya akhirnya koheren dengan sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan karena dia terhubung satu sama lain. Nah, dalam memilih sistem pemilu, ada buku yang cukup bagus ya, yang diterbitkan oleh Mizan, yang ditulis oleh Andrew Reynolds dan kawan-kawan, yang judulnya Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain. Ada beberapa hal penting yang sebenarnya harus kita perhatikan dalam memilih sistem pemilu begitu. Yang pertama tentu saja memperhatikan representasi, konteks keterwakilan. Yang kedua membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Jadi untuk apa kita memilih sistem pemilu? Kalau sistem pemilunya itu sulit digunakan dan suara pemilih menjadi tidak bermakna. Ini nanti akan ada korelasinya dengan hasil pemilu kita beberapa pemilu belakangan. Lalu yang juga menjadi perhatian, pertimbangan adalah memungkinkan terjadinya perdamaian. Yang keempat, memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Jadi soal perdamaian ini tadi sudah diungkit oleh moderator bahwa akibat polarisasi yang membelah misalnya karena pencapresan, masyarakat kita terus-terusan terbelah dan kemudian orientasi dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan bukan berdasarkan kinerja tapi berdasarkan afiliasi pilihan politik. Selama saya pilih, maka dia akan selalu benar. Selama saya tidak pilih, maka dia akan selalu salah. Dan masyarakat kita terus bertengkar soal itu. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri. Kemudian pemerintah yang terpilih itu harus akuntabel, lalu pemilih mampu mengawasi wakil terpilih, mendorong partai politik bekerja lebih baik, mempromosikan kontrol atau check and balances oleh legislatif parlemen, bukan berarti semua diborong menjadi bagian dari koalisi sehingga atau menjadi bagian dari kabinet sehingga tidak ada lagi kontrol yang memadai dari parlemen, lalu mampu membuat proses pemilu berkesinambungan, dan yang terakhir memperhatikan standar-standar internasional. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita refleksikan kalau kita menilai sistem pemilu kita hari ini.
Nah, ini keluarga besar sistem pemilu yang nanti kita akan lihat ya bagaimana sistem pemilu kita ketika kita mengadopsi di Indonesia hari ini ada 4 sistem pemilu yang kita adopsi. Kita mengadopsi baik sistem pemilu pluralitas mayoritas ataupun sistem proporsional. Pluralitas mayoritas bertumpu pada titik tekan kandidat dengan penekanan pada keterpilihan berbasis suara terbanyak untuk menentukan siapa yang mendapatkan atau partai politik yang akan mendapatkan kursi. Jadi tidak memperhitungkan proporsionalitas perolehan suara. Artinya siapa yang mendapat suara terbanyak, maka kursi akan diberikan kepada yang mendapat suara terbanyak tersebut. Dan ini dipraktikkan di daerah pemilihan yang berkarakter single member konstituensi. Hanya ada 1 kursi yang diperebutkan, kebanyakan begitu ya. Kalau proporsional menekankan soal proporsionalitas perolehan kursi dengan perolehan suara. Jadi sederhananya kalau dapat suaranya 10%, maka mendapat kursinya juga 10%. Nah, itu dalam pembeda antara pluralitas mayoritas dengan proporsional. Proporsional diberlakukan mayoritas pada dapil yang multi-member konstituensi atau ada lebih dari 1 kursi yang diperebutkan karena tadi ya proporsional. Nah, bagaimana dengan sistem pemilu itu sendiri? Kalau kita mengukur sistem pemilu, ada 7 variabel teknis utama sistem pemilu sebenarnya. Kalau tadi kan secara sederhana ada 3 ya yang di awal. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lebih lanjut, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, itu setidaknya dipengaruhi oleh 7 variabel. Pertama, bagaimana kita membentuk daerah pemilihan. Sebab semakin kecil kursi, otomatis misalnya semakin sedikit partai yang bisa masuk parlemen. Semakin besar daerah pemilihan, artinya semakin besar kursi, maka semakin besar peluang, semakin banyak peluang partai-partai untuk masuk parlemen. Makanya partai-partai menengah kecil itu senang kalau alokasi kursi di dapilnya itu banyak atau besar. Sementara partai-partai besar itu senang kalau alokasi kursi di dapilnya kecil. Nah, lalu kemudian ditentukan metode pencalonan. Lalu juga bagaimana metode pemberian suara? Memilih caleg kah? Memilih tanda gambar partai kah? Nah, itu akan mempengaruhi juga perilaku pemilih dan cara dan peluang keterpilihan perolehan kursi dan caleg. Lalu kemudian juga ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold. Semakin besar parliamentary threshold tentu saja akan semakin kecil peluang partai untuk bisa masuk parlemen. Akan semakin sulit peluang partai untuk bisa masuk parlemen. Lalu formula perolehan kursi partai, kemudian penetapan calon terpilih, dan yang terakhir bagaimana jadwal pemilu itu diatur, terutama dalam sistem presidensial. Ini terkait dengan keserentakan pemilu. Nah, Indonesia sendiri dalam konteks konstitusionalitas sistem ya, selain apa yang diatur di dalam konstitusi, pasal 6A konstitusi kita misalnya mengatur bahwa sistem pemilu presiden itu adalah sistem pemilu mayoritarian two round system atau sistem 2 putaran. Kalau tidak ada 50% plus 1 yang memperoleh suara, maka akan dilakukan putaran kedua di mana kandidat dengan suara terbanyak pertama dan kedua akan mengikuti putaran kedua. Jadi sistem pemilu kita sudah dikunci oleh pasal 6A ayat 3 dan ayat 4. Dan itulah yang disebut dengan presidential threshold. Jadi selama ini presidential threshold itu nomenklaturnya atau peristilahannya dipergunakan secara salah kaprah. Jadi presidential threshold itu adalah apa yang diatur di dalam pasal 6A ayat 3 dan ayat 4, yaitu ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh kandidat presiden untuk bisa memperoleh kursi. Nah, sementara yang 20% kursi, 25% suara untuk syarat pencalonan, itu adalah persyaratan pencalonan. Atau kalau diterjemahkan disebut dengan ambang batas pencalonan. Nah, semoga kemudian lebih banyak kita tidak lagi menggunakan presidential threshold untuk menyebut ambang batas pencalonan atau persyaratan pencalonan. Karena presidential threshold itu adalah ambang batas perolehan suara minimal untuk bisa memperoleh kursi dan keterpilihan sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, selain itu juga ada putusan MK yang mempengaruhi bagaimana desain sistem pemilu kita yang membuat penjadwalan pemilu kita dilakukan secara serentak antara legislatif dan presiden. Diawali dengan putusan nomor 14 tahun 2013, di mana keserentakan itu dimaknai harus serentak 5 kotak.
memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Waktu itu permohonannya dilakukan oleh Effendi Ghazali. Lalu Mahkamah Konstitusi berubah pendirian hukumnya pada tahun 2019 dengan menerbitkan putusannya dibacakan pada Februari 2020 atas permohonan nomor 55 PUU strip 17 Romawi 2019. Ini permohonannya Perludem. Mahkamah bergeser pendiriannya bahwa keserentakan pemilu itu tidak harus berupa keserentakan pemilu 5 kotak. Jadi apapun modelnya itu boleh, asal syaratnya pemilu DPR, pemilu DPD, dan pemilu presiden wakil presiden tidak boleh dipisahkan. Selama itu digabung, apakah dia mau digabung dengan DPRD, apakah dia mau digabung dengan pilkada, itu terserah. Tapi ibarat iklan makanan ya, apapun makanannya, minumannya harus yang itu. Nah, kalau pemilu serentak menurut Mahkamah Konstitusi, apapun jenis pemilu serentaknya, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, 3 posisi itu tidak boleh dipisahkan. Dan dalam konteks keserentakan ini, Mahkamah menyatakan ada 3 pertimbangan. Yang pertama, untuk mendorong efektivitas sistem presidensial melalui rekayasa perilaku pemilih, di mana pemilih akan cenderung memilih partai politik yang juga mengusung calon presiden yang dia pilih, sehingga akan ada dukungan signifikan di parlemen. Yang kedua, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, walaupun kemudian data menyebutkan semakin ke sini biayanya semakin besar, 76,6 triliun terakhir KPU minta untuk 2024. Dan juga untuk dengan pertimbangan memperhatikan original intent pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam pilihan keserentakan pemilu di Indonesia. Nah, pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR pada 9 Maret 2021 memutuskan tidak melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu ataupun undang-undang pilkada. Padahal waktu itu proses revisi sedang berlangsung, di mana misal RUU Pemilu sudah masuk prolegnas 2021. Tapi tiba-tiba kemudian begitu saja disepakati tidak dilakukan perubahan. Di tengah banyak evaluasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, LIPI, kemudian Perludem, KPU, Bawaslu, semua merekomendasikan dilakukan revisi atas undang-undang pemilu untuk mengurai kompleksitas dan beban dan juga persoalan-persoalan yang dihadapi pada 2019. Tapi Presiden dan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR sebagai 2 pembuat undang-undang ditambah DPD menyepakati tidak merevisi. Dan ini kan bisa terjadi kalau dibaca di buku catatan awal tahun LP3ES ya, karena tadi memang tidak ada check and balances di antara parlemen dan presiden, koalisi obesitas yang merangkul hampir semua partai politik hanya menyisakan Demokrat dan PKS membuat tidak sulit kemudian melahirkan pengawasan yang efektif ataupun kemudian proporsional. Jadi ketika kemudian presidennya tidak mau merevisi undang-undang pemilu dan itu menjadi sesuatu yang echoing begitu ya, serta-merta diikuti oleh parlemen. Padahal secara objektif banyak hal yang harus dikoreksi dari undang-undang pemilu kita. Sehingga untuk 2024 kita akan kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan untuk pilkada akan juga menggunakan kembali kerangka hukum pilkada yang ada. Dan bagaimana kemudian korelasinya dengan sistem pemilu begitu ya. Nah, kita lihat dulu di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini menetapkan setidaknya ada 5 tujuan pengaturan pemilu. Yang pertama, untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Yang keempat, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan yang terakhir, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, kita lihat apakah kemudian ini sudah tercapai begitu ya melalui desain sistem pemilu yang ada hari ini. Nah, hari ini tanpa revisi Undang-Undang Pemilu, maka menuju 2024 otomatis proses pengalokasian kursinya tetap sama. Untuk DPR akan ada 3-10 kursi, DPRD 3-12 kursi. Ambang batas pencalonan presiden yang hanya satu-satunya di dunia dalam sistem presidensil dengan sistem penyelenggaraan keserentakan seperti di Indonesia, menyerentakkan pemilu presiden dan legislatif,
dan tidak ada negara lain yang menerapkan, itu akan kembali diberlakukan pada 2024. Sampai hari ini saja, pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden, yaitu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sudah diuji lebih dari 30 kali ke Mahkamah Konstitusi. Dan mayoritas sukses ditolak maksudnya. Nah, yang berikut juga adalah metode konversi suara partai politik menjadi kursi tetap sama, akan tetap menggunakan saintelagu atau sanleh gitu ya. Lalu juga ambang batas parlemen kita akan tetap 4%, dan pemberian suara kita untuk pemilu DPR, DPRD akan tetap menggunakan proporsional daftar terbuka. Satu-satunya perubahan terkait sistem pemilu adalah diintervensi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan penetapan partai politik, menuju penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, di mana MK secara tidak terduga mengubah pendirian hukumnya, tidak lagi mewajibkan partai politik parlemen yang punya kursi di DPR yang sudah lolos ambang batas parlemen pemilu 2019 untuk dilakukan verifikasi faktual kalau ingin menjadi peserta pemilu 2024. Nah, Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian hukumnya yang sebelumnya diatur di dalam putusan 53 tahun 2017 yang mewajibkan semua partai politik untuk mendaftar di verifikasi administrasi dan di verifikasi faktual. Di sini memang agak unik ya, ketika kita mengalami kebuntuan, Undang-Undang Pemilu tidak diubah, maka Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan perubahan-perubahan atas Undang-Undang Pemilu. Nah, artinya untuk 2024 sistem pemilu kita akan 100% sama dengan 2019. Hari pemungutan suara 14 Februari 2024 akan menggunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden kembali sistem mayoritarian dengan 2 putaran. Lalu untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, kita akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan untuk DPD, kita akan menggunakan sistem single non-transferable vote atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sistem distrik berwakil banyak. Konsekuensinya tentu saja apa yang kita hadapi pada pemilu 2019 potensial kembali berulang pada 2024 karena kita tidak melakukan perubahan atau inovasi apapun. Nah, ini adalah perjalanan sistem pemilu di Indonesia ya. Sejak tahun 55 sampai dengan tahun 99, kita menerapkan sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup. Baru kemudian pada 2004 kita memberlakukan semi terbuka, dan kemudian sepenuhnya menjadi terbuka murni, proporsional terbuka pada 2009 melalui intervensi lagi-lagi putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 22 sampai 24 tahun 2008. Jadi ini yang mengubah lanskap dan pendekatan sistem pemilu kita. Untuk pilkada kita memberlakukan saat ini sistem pluralitas, sistem suara terbanyak 1 putaran. Untuk pemilu presiden sistem mayoritas 2 putaran. Tapi kemudian untuk pemilu legislatif kita memberlakukan proporsional daftar terbuka. Dan untuk DPD kita memberlakukan sistem single non-transferable vote atau sistem distrik berwakil banyak. Nah, apa konsekuensinya? Tentu saja desain surat suara menjadi sangat berbeda ya antara tahun 55 sampai 99 yang berorientasi kepada partai, tapi kemudian sejak 2004 kita memberlakukan proporsional terbuka, berubah tuh orientasinya tidak lagi kepada partai politik tapi sudah kepada kandidat. Nah, itu membawa konsekuensi pilihan-pilihan perubahan itu terkait dengan pertanyaan kita hari ini. Kenapa misalnya kita berubah dari proporsional tertutup pada 99 terakhir menjadi proporsional terbuka? Berdasarkan apa yang ditulis oleh Aspinall misalnya, Edward Aspinall saya kutip ya, dampak penggunaan sistem proporsional tertutup itu kan pertama dia menempatkan elit partai pada posisi strategis yang memiliki otoritas dan kontrol penuh terhadap posisi daftar calon berbasis nomor urut. Lalu terjadi party-centric competition. Setiap kandidat memiliki kesamaan irama untuk meningkatkan perolehan suara partai. Lalu programmatic politics kandidat mengkampanyekan program atau platform partai politik. Itu kelebihan-kelebihannya. Tapi pada tahun 99 ini yang menjadi pertimbangan kita mengubah sistem pemilu,
muncul pandangan partai politik tidak responsif, out of touch dan korup, kemudian closed list dianggap, sistem tertutup dianggap sebagai sumber persoalan yang mereduksi peran pemilih untuk menentukan wakilnya secara langsung atau candidate base, kemudian kandidat terpilih sebagian besar adalah elit atau pimpinan partai dan beberapa kandidat yang memiliki modal finansial untuk membayar posisi tertinggi dalam nomor urut daftar caleg, serta terjadinya party dictatorship dan party oligarki. Maka 2004 kemudian gelombangnya berubah menjadi proporsional terbuka walaupun masih semi. Nah, open list atau proporsional terbuka mengubah orientasi kita dari berbasis partai ke individual. Karena sistem proporsional terbuka membangun dua arena persaingan. Intraparti, sesama caleg di partai yang sama sebagai rival, bukan sebagai running mates. Lalu interparti, di mana antara institusi partai dan antar individual kandidat. Lalu koordinasi antar caleg satu partai sangat lemah, terkecuali antar caleg pada level pemilu yang berbeda untuk bekerja sama yang disebut dengan sistem tandem. Struktur pemenangan menjadi berbasis jaringan personal, elit partai mentransformasi struktur partai sebagai jaringan pemenangan personal, dan yang terakhir terjadi distributive politics, berbasis klientelisme yang non-programatik. Dan ini juga kalau kita evaluasi sedikit ya, sistem proporsional terbuka itu di dalam misalnya jurnal yang ditulis oleh Eric Chang kan memang membuat konsekuensi yang melahirkan potensi terjadinya korupsi atau politik uang atau jual beli suara yang jauh lebih besar begitu ya. Karena di sini kompetisi yang berat itu akhirnya didekati dengan mendorong pendekatan pragmatis untuk melakukan pendanaan ilegal untuk membiayai kampanye, yaitu melalui jual beli suara gitu ya. Jadi sistem pemilu proporsional terbuka dalam temuan Eric Chang ini yang berbasis personal vote itu membuat ketidakpastian dalam memenangkan pemilu yang berujung pada praktek korupsi di pemilu dan mendorong pencarian pendanaan ilegal untuk pembiayaan kampanye. Dan ini juga yang kemudian ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi ya dalam bukunya Kuasa Uang begitu, bahwa dalam 2009 ada 10% pemilih mengaku disasar politik uang. Dan pada 2014 angkanya jauh lebih besar, 33% pemilih terlibat dalam praktik politik uang. Ini saya skip saja, waktu saya tinggal sedikit lagi. Dan ini yang kemudian ditulis oleh Pramono Anung dalam bukunya Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi, yang penting adalah uang. Nah, itu yang kemudian terbukti dalam pengaturan undang-undang pemilu kita. Dampak dari misalnya pergeseran sistem pemilu terus mengokohkan hegemoni dan determinasi uang. Terbukti dengan makin ke sini undang-undang pemilu makin menaikkan ambang batas sumbangan untuk partai politik. Pada awalnya pada 2004 itu 100 juta untuk individu, 750 juta untuk badan hukum. Langsung naik di 2009 1 miliar untuk individu, 5 miliar untuk badan hukum. Pada 2014 1 miliar untuk individu, 7,5 miliar untuk badan hukum. Dan terakhir di 2019 berarti 2024 ini regulasi akan terpakai lagi, 2,5 miliar untuk individu dan 25 miliar untuk badan hukum. Kalau menurut Magnus Ohman, pembatasan ini adalah angka yang sejatinya cenderung tidak membatasi. Karena ini angka yang termasuk paling besar pembatasan di dunia, yang tidak ada negara-negara yang menetapkan pembatasan sebesar ini. Dan faktanya tidak pernah ada yang menyumbang sebesar ini. Tapi pengaturan itu naik terus. Dan itu terlihat misalnya dari pendanaan dana kampanye kita. Dan sistem pemilu yang proporsional terbuka tadi membuat pendanaan juga bergeser, menjadi berpusat pada kandidat. Sayangnya tidak didukung oleh akuntabilitas, pengaturan, dan pelaporan. Pendanaan berpusat pada kandidat menerima uang, mengelola uang, tapi kandidat tidak diwajibkan membuat rekening khusus dana kampanye dan melaporkan secara khusus atas nama dirinya sendiri, melainkan dihimpun oleh partai dan dana kampanye dilaporkan melalui partai. Dan riset kami menemukan ternyata tidak ada transfer soal penekanan pada akuntabilitas pendanaan kampanye dari partai kepada kandidat. Bahkan ada cenderung misalnya permisif.
Sudah dilaporkan saja kira-kira berapa yang dibelanjakan. Tidak mencerminkan kebenaran dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, itu problem tersendiri kalau kita bicara bagaimana relasi antara sistem proporsional terbuka yang kita anut dengan akuntabilitas terkait dengan pelaporan pendanaan kampanye. Kembali soal politik uang misalnya. Survei dari Global Corruption Barometer itu menempatkan Indonesia kurang menyenangkan. Di Asia ditemukan bahwa setidaknya 1 dari 7 warga negara itu pernah ditawari suap atau jual beli suara dalam pemilu nasional, regional ataupun lokal. Dan Indonesia pada posisi nomor 3 di Asia paling terpapar politik uang. Percentage of citizen over bribes in exchange for votes gitu ya. Kita berada di bawah Thailand, di bawah Filipina, dan kita peringkat ketiga. Dan temuan dari Global Corruption Barometer, 26% dari pemilih Indonesia itu terpapar politik uang. Nah, ini terbukti juga misalnya dari data penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, dari 380 tindak pidana yang terjadi yang inkrah sampai dengan putusan pengadilan, ternyata 5 teratas vonis pengadilan, vonis paling banyak itu adalah soal politik uang. Ada 69 orang. Dari 69 ini tersebar di 67 kasus. Walaupun ini adalah fenomena gunung es, puncak gunung es. Jadi mengingat penegakan hukum di Indonesia juga itu tidak mudah. Jadi politik uang mendominasi, merajai tindak pidana pemilu kita dengan modus, dengan pola, cara yang juga semakin mulai beragam. Uang tunai, paket sembako, kupon, belanja. Karena tadi ya kandidat sentrik gitu. Dan ini mayoritas dilakukan oleh kandidat. Kompetisi yang sangat ketat, intra-inter. Uang ganti, token listrik, sumbangan pembangunan, door prize, uang sedekah, biaya untuk menunaikan ibadah keagamaan, itu semua terjadi dalam praktik pemilu kita. Makanya data misalnya menyebutkan, tadi disebut juga ya soal pemimpin muda gitu. Ternyata apakah pemimpin muda itu menjadi terbebas dari tendensi praktik politik uang? Di pilkada, biaya kampanye kita makin kesini makin besar, makin tinggi, makin mahal. Ternyata tahun 2017 ada 122 anggota DPR, DPRD sebagian besar karena kasus suap itu terindikasi korupsi gitu ya. 75 orang diproses KPK itu berumur 20 sampai 40 tahun dan dari 75 orang tersebut 71 orang berumur 31 sampai 40. Ternyata orang muda pun ya ternyata rentan terhadap praktik koruptif gitu. 2022 angkanya lebih menyedihkan sekali. Ada 300 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara melibatkan gubernur, 148 perkara melibatkan wali kota, bupati, dan wakilnya. Jumlah itu mencakup 35% dari total perkara yang ditangani oleh KPK. Ini kita bicara soal keluaran dari praktik pemilu kita gitu ya. Nah, ini 3 menit lagi. Dan tadi kita kalau ingat soal sistem pemilu, kan salah satu pertimbangan memilih sistem pemilu itu harus sistem pemilu yang mudah digunakan dan membuat suara pemilih bermakna. Tapi kita punya problem besar dalam pemilu kita. Ketika kita mengkombinasikan keserentakan pemilu legislatif menyeluruh, ditambah lagi presiden, dipertemukan dengan proporsional daftar terbuka, kita lihat disparitas antara tahun 99 ketika masih proporsional tertutup dengan kita memberlakukan proporsional terbuka mulai 2004. Mulai 2004, tingkat suara tidak sah atau invalid votes, orang datang ke TPS memberikan suara menggunakan hak pilih, tapi suaranya tidak bisa dihitung karena suaranya, cara memberikan suaranya salah atau tidak sah, itu melonjak tajam. 2004 menjadi 8,81%, setara dengan 10.900.000 lebih. Kemudian 2009 14,38%, setara dengan 17.400.000 lebih. 2014 10,46%, setara dengan 14.600.000 lebih. Dan terakhir di 2019 11,12%, 17.500.000 lebih. 17.500.000 lebih pada 2019 itu adalah suara yang jauh lebih suara lebih besar daripada perolehan suara Partai Golkar. Jauh lebih besar daripada perolehan suara P3, PAN, dan lain sebagainya. Bahkan jauh lebih besar daripada perolehan suara partai yang tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Nah, mari kita refleksi, apakah kemudian kedaulatan rakyat yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar
yang harus kita jaga kemurniannya sudah terfasilitasi oleh sistem pemilu yang mudah digunakan dan membuat suara pemilih bermakna. Oke lah kalau ini dianggap sebagai perlawanan atau protes rakyat. Seberapa banyak sih yang protes dan melawan? Nah, kalau riset kami menemukan ini lebih sebagai refleksi dari kerumitan kompleksitas yang membuat pemilih kita tidak memahami sistem pemilu kita di Indonesia. Bayangkan orang 17 juta lebih besar daripada jumlah pemilih di benua Australia datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, tapi tidak bisa dihitung karena hak pilihnya digunakan dengan cara yang invalid atau tidak sah. Dan untuk DPD angkanya lebih besar lagi. DPD yang surat suaranya ada foto, ada nomor urut, dan berwarna-warni, ada 19% invalid votes atau suara tidak sah, setara dengan 29 juta lebih surat suara tidak sah. Ini salah satunya disebabkan oleh atensi pemilih kita akibat polarisasi yang disintegratif, itu lebih didominasi oleh pilpres, dan kemudian less attention, perhatian yang lebih sedikit kepada pemilu legislatif. Ya iya, ini ada Bu Yeni Mairida ya dari KPU Inhu. Pemilu legislatif itu dihitung suaranya ketika tengah malam. Sudah di atas jam 8, di atas jam 9. Siapa lagi yang memperhatikan? Siapa lagi yang memonitor di TPS? Penghitungan suara itu dimulai dari Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Semakin ke bawah, semakin malam, semakin tidak ada yang memperhatikan. Dan ternyata juga ditambah lagi dengan data-data surat suara yang sangat surat suara tidak sah yang semakin tinggi. Dan tadi ya soal ambang batas pencalonan presiden sudahlah dia anomali, tidak ada satupun negara lain di dunia yang memberlakukan dalam sistem presidensil dengan pemilu serentak. Sesungguhnya itu juga bertentangan dengan karakteristik dari keserentakan pemilu yang ingin mendorong keterpilihan partai mengikuti keterpilihan presiden, artinya mendorong kader-kader terbaik. Justru kan sekarang lucu saja gitu ya, partainya berkoalisi untuk pilpres, sementara dampaknya untuk dirinya sendiri, partainya sendiri apa? Jangan-jangan nanti malah partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Nah, keserentakan pemilu itu kan tujuannya salah satu untuk membantu partai politik mendorong kader terbaiknya dan mendongkrak suara partai melalui kotel efek itu, melalui kader terbaik yang juga akan dipilih diikuti dengan keterpilihan partai. Tapi kan itu menjadi tidak terrealisasi. Nah, kembali ke pertanyaan kita soal apakah sistem pemilu kita hari ini sudah memberikan pilihan pada peluang untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat terbaik. Ya, pertama satu, dilihat dari suara sah atau tidak sah saja, jangankan menghasilkan pilihan pada wakil rakyat yang terbaik. Rakyat saja masih susah untuk menggunakan hak pilih secara benar, secara baik. Jangankan untuk mendapatkan representasi, untuk bisa membuat dia itu suara atau pilihannya itu bisa terwujud sesuai dengan kehendaknya, itu kita masih bermasalah. Belum lagi distorsi politik uang yang berakibat pada praktik koruptif. Lalu ambang batas pencalonan presiden yang tinggi melahirkan obesitas kabinet, check and balances menjadi lemah, apapun yang dikehendaki unstoppable, tidak bisa di-stop. Mau misalnya undang-undang Ciptaker jadi gitu ya, revisi undang-undang pemilu dihentikan, itu semua bisa terrealisasi. Jadi itu yang dalam sistem presidensial, dukungan yang signifikan di parlemen itu menjadi penting, tapi check and balances juga penting. Disitulah pentingnya sistem pemilu kita. Dan tapi itu sulit diwujudkan karena kenapa? Tadi ya, dari mulai pilihan sistemnya rumit, pemberlakuan ambang batas membuat tadi proses kompetisi dan koalisi tidak berjalan secara alamiah dan cenderung transaksional. Jadi banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. 2024 revisi sistem pemilu tidak terjadi, politik mahal akan tetap kita hadapi, tapi kita harus terus bekerja, kita harus terus optimis. Saya kira melahirkan orang-orang yang demokratis seperti para peserta sekolah demokrasi salah satu pilihan yang menjadi mau tidak mau langkah yang harus kita ambil bersama, sambil terus kita tidak pernah berupaya berhenti untuk mewujudkan reformasi sistem elektoral kita. Tidak terwujud di 2024, kita wujudkan kembali upaya itu setelah 2024. Saya kira saya akan berhenti di sana. Mohon maaf kalau tidak semua hal bisa saya sampaikan mengingat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.